Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Al-ayah, shadaqallahul adim. Pemirsa yang budiman, ada satu sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Apabila sifat ini selalu ada di dalam diri kita, maka selamanya Allah akan senang kepada kita. Kalau Allah senang kepada kita, berarti selama hidup kita akan diridhoi oleh Allah. Sifat apa itu? Yaitu sifat sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu adalah mutiara kehidupan. Jadi kalau kita punya sifat sabar, berarti seperti hanya kita punya mutiara. Mutiara adalah logam yang sangat mahal harganya dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Berarti kalau kita punya mutiara, menandakan bahwa kita ini orang kaya. Orang yang punya sifat sabar seperti orang yang kaya. Kaya apanya? Kaya hatinya. Sehingga sifat sabar ini adalah sifat yang perlu dimiliki oleh kita apabila kita hidup ingin mendapat ridho dari Allah. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah kepadaku dengan sabar dan salat. Jadi apabila kita punya sifat sabar dan istiqomah dalam melaksanakan salat, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, sabar itu ada 4 macam. Yang pertama adalah sabar ala taat. Artinya sabar tetap taat kita melaksanakan perintah Allah. Sabar kita tetap istiqomah dalam ibadah. Apa itu istiqomah dalam ibadah? Secara terus-menerus kita melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tetap beribadah kepada Allah. Ini namanya sabar ala taat. Atau istilah lain, sabar ala taat adalah istiqomah. Orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, maka doanya akan selalu dikabulkan. Dan orang-orang yang selalu sabar dalam beribadah, maka akan didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang menyatakan di dalam dirinya rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqim, kemudian dia istiqomah dalam ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Aku turunkan kepadanya para malaikat-malaikat. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali adalah sabar ala maksiat. Artinya kita sabar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, atau tidak ikut-ikutan berbuat dosa ketika orang lain berbuat dosa. Sebab orang-orang yang selalu berbuat dosa berarti akan menyiksa dirinya akan terbelenggu, sehingga perbuatan dosa apabila kita tidak mengerjakannya, orang lain berbuat dosa kita tidak ikut, berarti kita ini namanya sabar alal
maksiat. Yang ketiga adalah sabar menahan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah keinginan. Di dalam diri kita ada keinginan. Boleh kita punya keinginan, tapi keinginan ini harus dibatasi. Sehingga orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu selalu menahan keinginannya, berarti sabar menahan hawa nafsu. Kemudian yang terakhir adalah sabar ala musibah. Artinya ketika kita ditimpa musibah, kita selalu sabar. Orang yang beriman terus taat melaksanakan ibadah, apabila ditimpa musibah, tandanya Allah sayang. Mengapa demikian tandanya Allah sayang? Karena orang yang beriman ketika ditimpa musibah, maka semakin banyak musibah yang diberikan kepadanya, dia akan selalu ingat kepada Allah. Dia selalu akan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila orang ditimpa musibah ada kesabaran, artinya dia tetap tenang, tidak stres dia, maka dari hari ke hari dosanya akan dikurangi oleh Allah. Oleh sebab itu, pemirsa yang budiman, puasa itu sendiri adalah latihan menahan hawa nafsu atau latihan sabar. Sehingga apabila di bulan Ramadan ini kita selalu punya sifat sabar, maka mudah-mudahan puasa kita akan berhasil, puasa kita akan diterima oleh Allah. Jadi sifat sabar ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Mengapa orang yang beriman harus punya sifat sabar? Karena dia yakin kepada Allah. Yang mengatur hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah punya sifat sabar, orang yang beriman selalu punya sifat tawakal. Artinya segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari sifat sabar selalu ada di dalam diri kita, karena sifat sabar itu sangat disenangi oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.